tidur cantik sih. Gawat deh kamu deh. Ada Mas. Gawat malam-malam kece. Iya dong, harus dong tetap kece. Oh my God, my friend from New York. Hi, Hendra. Thank you for being here. So cool. What time in New York right now? Like 9 a.m. No, I think 8 a.m. deh kayaknya kalau di New York. 8 ya? Ya, Senang. Akhil. Apa kabar? Good. So I'm so excited. I know, Jadi, right? I was like, morning, Hendra. Morning, New York. morning I'm New York. so freakingly happy. Like, you know, it's so good. Apa namanya? Dari pertama kali ngebahas soal topik ini sama Zola tuh, it was like brain orgasm and all the excitement. Orgasm. Oh, jangan. Sangat-sangat seru. Ya, Gitu. so actually, say hi dulu buat yang pada udah join. Halo, ada Jeffrey, ada Hendra, ada Mas Buyung. Mas Buyung, yay! Actually, most of our inspiration is from Mas Buyung. Mas Buyung is always encourage of us, like every time we have like a sexy lunch, or I don't know, every time we met is actually a sexy moment, ya Z. So Yeah. Mas Buyung was like always encourage us to like, you guys, you have to make something, gitu kan. It's just like, you know, iya deh, kayak kita mesti bikin sesuatu deh, udahlah kita mulai dari sini aja gitu kan ya, karena at least we want to be heard, we want impact gitu kan, especially we want to impact your love life and your sex life. Thank you so much Mas Buyung, you are such an inspiration. Mwah. Oh, Mas Buyung. Cool. And Mas Buyung will be so opinionate about love and sex also, right? Yeah. Double Z. Oh ya. Hai. Hai Ade. Dari Sehat Mental. Ih, senang sekali weekend nonton malam ini. Memang nih jam-jam jujur sih ya, Zi. Berlin love and sex kan sebenarnya. Sebelum kita ngomong-ngomong kayak gitu, inget nggak Mas Buyung tuh pernah nanya ke gue sama ke Zola gitu pada waktu satu ngopi-ngopi cantik di antara hujan-hujan deras gitu ya, tiba-tiba Mas Buyung terinspirasi nanya, so your best moment kalau misalnya kita lagi ngomongin travel, of course ya, sexy travel and so on and so forth, dan tiba-tiba Mas Buyung bertanya lah, so lu lebih mana gitu, moment having sex yang paling keren itu adalah winter or summer? Zola, it's a summer person. By the way, Z-Friends. Bilang, having sex keringetan kan gak enak. Kan ada AC, Mas. Masalahnya kita mungkin agak-agak eksibisionis ya, gitu. Kita maunya tuh kayak ada perapian, gitu-gitu kan ya. Dan itu perapian kan cuma happening kalau misalnya lagi ada winter. Jadi kalau gue sama Ade kali waktu itu ya, oh kita winter person. Jadi Mas Buyung sama Zola tuh sama yang so summer mereka sih gitu. Kalau kita maunya yang bisa cuddling, hangat-hangat pada saat ada alasan gitu loh Zi. Kalau misalnya lagi winter gitu kan ya, aduh salju gitu kan ya. Iya, nah jadi buat join. Hai, jadi buat yang baru join. So actually kita baru launching ya ini. Yes. And Sex Endlessly. Jadi Love and Sex Endlessly itu adalah it's free to talk about love and sex. To create a healthy and happy intimate relationship gitu. Ini ada pakar cintanya di sini. Ya. Jadi kalau kata orang Betawi ngomongin cinta dan seks nggak ada matinya. Banyak endlessly nggak ada matinya. Ini banyak banget kan sebenarnya, ada yang mereka juga high percentage of rate divorce-nya tinggi, ada yang jadinya lebih deket gitu. Hadir. Thank you Jambi, Manado, tadi saya lihat ada Wulan juga, ada yang dari Semarang. Oh thank you, asli rame banget. Emang bener sih, jam-jam kangen juga sih kali ya Zia.
Iya, jam-jam malam. Where's my glass? I Where's saw your your glass and I forgot my glass. I better remember I have my drink. Darn. Glass gue di luar lagi. Tos. Cheers. Hai Wulan. Nih, kita bakal ngobrolin tentang buat yang mereka yang relationship, terus udah gitu tapi long distance karena si pandemik ini. Dan Padahal zip code-nya masih sama, tapi terpaksa kayak orang long distance ya. dan jadi nggak usah khawatir juga karena buat yang single kita bakal ngomongin tentang how to find love after pandemic tuh. Right. Atau yang ada di pandemic udah mulai pemanasan, boleh diterusin tuh setelah pandemiknya gitu. Jadi jangan find love on the time of pandemic, tapi how to continue love pasca pandemic ini or after the new normals, whatever is that, yang Z gitu. Kita untuk podcast bareng loh. Oke, soon ya. Oke. Atau lo mau wawancara dulu kita berdua, Dek? Double Z, double trouble. Jadi Zoya, tell me about you deh. Are you a sexolog sih ngurusin perseksan orang gitu? Mengintervensi perilaku seksual masing-masing orang gitu ya. Most likely as a sexologist itu macam-macam. Mulai dari gimana gue ngebantu couples itu untuk bisa menambah variasi gitu ya. Jadi salah sih sebenarnya kalau orang tuh datang ke gue atau ke Zola itu setelah semuanya udah gawat kayak mau bercerai, semuanya udah iya bisa nolong tapi nggak sebanyak kalau misalnya, hey, I think gitu ya, kita perlu sesuatu nih, spice things up waktu di kehidupan yang monogami ini gitu. Atau I think I wanna try open relationship or what about swinger gitu? Is that normal? Is that not? Or atau misalnya gimana ya? Can vanilla sex be like excited tuh gitu ya? Terus stuff like that. Di mana kehidupan seks itu pokoknya kalau ada salah satu ngerasa kurang bahagia kalau misalnya ada yang merasa kayak I need to spice things up gitu, I need to do like something like lebih variatif dan sebagainya gitu, you can come to me gitu, bisa datang berkonsultasi gitu ya, bisa ngobrolin. Nah gitu, most likely sih I think your job is actually like almost the same ya Zee ya. Yes, you helping people find love, literally, yes. Right? Kalau my job itu literally to helping people finding love yang mereka memang single, mereka nggak punya waktu, they are very successful, but they don't have a lot of time to looking for, simply to be, gitu loh. Mereka punya keterbatasan, so banyak benernya kalau datang ke matchmaker itu means gue berasa desperate. Well, actually, if you coming to the matchmaker, you come to the right person to help about your future, gitu. Yes, yeah. Bukan berarti datang ke matchmaker itu sounds like desperate. Ingat loh, matchmaking and matchmaker itu it's a luxury thing. It's not a lot of people can coming to the matchmaker karena kita very selektif kan. Gitu. Iya gitu. Oh iya Juanda, tenang aja. Ini live-nya akan di-save di Instagramnya Zola karena saya akan nge-save ini langsung ke YouTube gitu ya. Jadi biar adil. Jadi yang Instagramers boleh yang mau nge-save kuotanya, yang fakir kuota, I understand you. Bisa ngelihat di Instagramnya Zola. Terus yang lain lagi juga boleh ngelihat nanti di YouTube saya. Kurang lebih kasih waktu saya 2-3 hari deh ya untuk nge-posting ini. Ya, jangan gitu. khawatir deh. Ini of course ini akan di-save. Ini terlalu seksi untuk dilewatkan. Gitu. So, jadi yang kalau buat hari ini belum bisa, nggak apa-apa. Masih ada bikin-bikin yang lainnya, ya kan? Iya. So, nanti kami akan bikin podcast. Tenang aja. Kami sudah berencana kok akan bikin podcast. We did, actually. Don't worry. Jadi, buat mereka yang masih bingung, kayak misalnya, jangan nunggu desperate dulu untuk datang berkonsultasi ya tentang masalah seksualitas gitu ya. Dan kami berdua ini sangat-sangat kredibel gitu ya. Aku ambil S2 sampai di psikologi UI dan I have certification gitu ya dari
pusat studi seksologi di Udayana Bali. Aku juga ngambil certification di US, like a lot of certification. Anggota dari Asosiasi Seksologi Dunia, Amerika, Indonesia, bla bla bla. Aduh, banyak banget deh. Hai Karini, thank you. Nah, Zola sendiri gitu, dia tuh termasuk dalam ada asosiasi matchmaker internasional. Jadi kalau misalnya kamu ingin menemukan cinta, terus kamu datang ke Zola gitu ya, terus kamu bisa tinggal pilih misalnya, Zola, aku lagi mau liburan ke Amerika bagian ini gitu ya, atau aku lagi mau ke LA or New York gitu ya. And I think I'm ready to have like a date di sana. Mungkin sambil nonton Broadway gitu. Gue bisa menelpon Zola gitu. Jangan sedih gitu. Dan dia bisa akan punya orang-orang yang juga available di sana. Karena dia bisa terintegrasi gitu sama matchmaker yang ada di mana aja gitu di dunia ini. Karena dia ada asosiasinya. Terus mereka juga dilatih untuk coaching. Itu ya, that's the cool things gitu. Jadi kerjaan kami berdua relatif berkesinambungan sebenarnya mempersiapkan orang di dalam relationship, which is cool. Nah, gara-gara ngobrolin ini, pas kebetulan lagi ada banget nih teman gue adalah satu. Jadi kita kan lagi ngomongin tentang build intimacy, ya. Yes. Jadi, I think thank you. Jadi ada yang nanya, so she's my friend, and dia bilang, Zo, during this pandemic, gue tuh horny gila. She say that. Who doesn't, girl? Who doesn't? Time gitu. Jadi gue mesti gimana dong, apa segala macam gitu. Nah, kebetulan seksolog di sini. Jadi kan kita bisa kalau misalnya nanti bahasin tentang yang mereka long distance, mumpung jadi kita bisa bahasin tentang buat couples yang they keep feeling like turn on all the time, horny all the time. Jadi sometimes pasangannya jadi nggak bisa keep up kan, jadi susah untuk Anissa. Nah, iya. Atau she's 30 something kok, maksudnya seumuran sama gue deh, I think, or younger than me. Gitu. Oke, there's kita bahas tentang ini ya, tentang feeling horny gitu selama masa pandemi. Sebelum kita ngomongin soal kencan dan segala macam, we will give you like kami berdua akan ngasih tentang tips-tips yang kencan, yang seksi dan segala macam. Tapi let's addressing the issue gitu. Selama masa pandemi, berapa banyak sih dari kalian yang ngerasa, kok gue horny melulu ya gitu. Is it normal or it's not gitu ya. Oke, sekarang gini, sebelum masa pandemi gitu, berapa kali sih kalian merasa horny gitu? Horny yang organik, yang artinya yang horny yang I really want to express my sexuality to my partner gitu. Aku kepengen having sex, like having a good one gitu ya. Berapa banyak sih kalau kalian sadari? Honestly, sebenarnya sih ini ada banyak sekali research yang menyatakan, baik di Amerika maupun di sini, ternyata orang yang benar-benar organically, benar-benar merasa turn on sama pasangannya dan ingin mengekspresikan seksualitasnya tuh kayak cuma like berapa persen, like 12% or something. Most likely, ya kan, most likely hasil dorongan seksual itu kebanyakan berasal dari stres, ya. Terutama bagi mereka-mereka yang nggak punya problem terlalu pelik gitu sama pasangannya. Sekarang gini deh, pasangan mana sih sebenarnya yang nggak punya problem? Hari gini pasti semua orang punya problem, right? Cuma ketika dia nggak punya problem komunikasi gitu ya Zia, dia nggak punya lagi nggak punya problem apa-apa, tapi nah mereka-mereka yang lagi nggak punya problem-problem berat gitu, yang sampai nggak mau ngomong atau lagi merasa because betrayal atau apapun itu, biasanya mereka itu ini loh, ketika tujuan melakukan hubungan seksual lebih karena ingin mengekspresikan rasa penat, stres, tertekan gitu. Jadi orang kan sering mengartikan yang namanya cinta itu seolah-olah sama seperti seks, ya kan? As if when you are having sex, seolah-olah lo mendapatkan cinta. Padahal, ya kan? Because the skin touch, you know, the
Itu the kan. feelings gitu kan ya, seolah-olah itu cinta, tapi it's two different things. Kita tahu bahwa setiap kita, it take love to make love, ya kan? Kita perlu cinta untuk bisa bercinta. You need to make love. You need love to make love, right? But sometimes it's not always the case. Kita kalau kita mau jujur, berapa kali sih kita benar-benar pengen bercinta karena we feeling turned on to our partner, we want to express sexually, we want to love them, and we want to feel loved by them. Berapa kali? Lebih sedikit sih. Sebenarnya kebanyakan ketika mau bercinta, orang tuh karena stres sebenarnya dan butuh cinta. Nah, pada masa pandemi ini, ketidaksadaran orang ini sih, itu dibawa ke dalam masa pandemi, dikarantina lah bersama. Ini kan adalah kejadian luar biasa, ya nggak? Yang tidak dialami oleh orang-orang sebelum kita. Iya, mungkin yang mengalami pandemi zaman dulu udah pada meninggal semua kali ya, atau they not here. Nobody can really help us to get through this. This is like our thing and our time. This is the first time for everybody in the whole world. And we feel stressed gitu. We feel stressed because the information yang simpang siur. Apalagi mungkin kalau di Indonesia ada beberapa case yang satu pemerintah bilang ini, yang satu pemerintah bilang ini gitu. When we say credible, semua orang credible mengatakan hal yang berbeda, kita stres juga gitu ya. Nah terus stres ini yang memicu kita kadang-kadang feeling horny. Karena sebenarnya itu adalah tanda-tanda lain dari we need love, we need affection gitu. Kita mau disayang, kita mau merasakan itu semua gitu. So it's not necessarily actually love kan gitu ya. Ya, nah dan gitu. juga Jadi dan we have to realize that Lozi, ya kan. Sebenarnya gini, apakah itu nggak boleh? Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak, it's okay. nggak apa-apa juga. If you feel like that, cuma sebaiknya gimana kalau kita menyatakan cinta buat cinta, sehingga kalau cintanya jadi seks juga enak gitu. Tapi jangan seks for the sake of melampiaskan stres. Nah, right? Jadi gini, kan sebenarnya ada 3. There is 3 kind of sex, right? Mm-hmm. Yang having sex itu for the sake of sex. Only on the back. Goals-nya adalah no foreplay, no intimacy, right? No emotional, right? Yang kedua itu adalah fuck, right? You fuck, I fuck. Ingat nggak ada salah satu bajunya Henry Cavill, was actually Henry Cavill the Superman gitu. Itu tuh kayak gemes banget gue bacanya karena tulisannya tuh gede banget sih. Terus dia bilang gini, I don't make love, I fuck hard. Henry Cavill yang ngomong, gue ngiler. Kedua itu kan si fuck ini kan, si fucking ini. Hampir sama dengan si having sex sama for the sake of, tapi lebih quickie sebenarnya. Gitu. Ketemu bang bang bang, you just push me on the wall gitu ya, and then just, like my panties kind of things. Nggak sempat main-main es batu, nggak sempat main-main itu ya, nggak sempat main-main spray gitu ya. Whipped cream, nggak sempat. Yang ketiga, which is it happens to all of the people yang memang mereka couples and they feel love. Kalau having sex sama fucking itu goalsnya adalah orgasm. I just want to feel orgasm. I want to go. That's it gitu. Tapi si make love, you need love to make love. You need intimacy. You need foreplay. You need to feel the emotional, like in deeper level. Jadi buat yang mereka sebenarnya gila, I get really turned on like every day. Ya itu biasanya memang karena only your desire says that, right? Iya. Jadi goalsnya adalah literally untuk orgasm aja, that's it. Yes. New thing itu, emang suaraku putus-putus ya? Iya, agak putus-putus. Kayaknya setiap kamu mundur itu putus-putus. Jadi I think you have to be like a little bit front. Ya anaknya nggak bisa. Gimana dong? I know, right?
anaknya nggak bisa diem. Oke, udah. Yeah, Udah. it's so much better, so much better. Oke, perfect. So, Yeah. jadi my suggestion to her adalah waktu itu try new thing which is pleasure about all your pleasure gitu. You in front of your partner like mutual. Ya dong. Iya. Gitu. And then during those times, you still can tease him, you know, you can talk dirty, talk juga, gitu loh. So, about orgasm, kalau make love, it's all about affectionate, connection. Iya kan? Yeah, exactly. Jadi ini yang sebenarnya connection ini yang kita coba berdua bahas gitu saat ini, bahwa love connection it's more stronger than everything else. Ya, honestly gitu. Lo nggak bisa tiba-tiba kayak ngomong tentang sex without you actually really talk about love. Ya kan? Yeah. Yes. So you have to feel like, you know, oh my God gitu kan ya. I feel this emotional connection. Biasanya itu adalah drive or desire yang lebih sehat gitu dibandingkan kalau misalnya you just straightforwardly gitu ya, having sex without like, you know, without really get a grasp about like what's really going on, why I feel turned on gitu, do I want to express it to my partner and stuff like that. Itu lebih awareness-nya tinggi gitu. I think the silver lining of people get horny during this pandemic adalah you need to like build up your desire organically. Kalau bisa itu mulai dari feeling the love, the emotion gitu. And don't be afraid about emotion anymore. No. Most likely, right? Laki-laki yang lebih sering merasa vulnerable banget kalau misalnya about emotion. Laki-laki banyak yang ngerasa kalau, oh, if I feel emotion, probably gue akan lemah. Iya kan? Yes, yeah. If I Dia feel vulnerable. You know, yeah, right. They feel vulnerable. Oh, well, actually, I'm still learning about vulnerability loh. Kayak karena I'm not just iya kan? Karena kan kayak kita biasa jadi powerful women and then you can decide anything, tapi being vulnerable it takes a lot of time. It takes a lot of effort for me to be vulnerable gitu. Yeah. Jadi kayak I'm still learning. Exactly, the message that Zola and me was actually try to express, kita juga perempuan merasakan vulnerability itu loh gitu ya. We like, you know, we both is a strong independent woman gitu. We love our job so much and we earn everything that we have gitu kan ya. And we not just make money, we are a provider gitu kan ya. So it was like kita tahu rasanya menjadi lemah tuh nggak asik. Kita nggak suka yang mushy-mushy, yang gimana-gimana banget, yang bikin kita ngerasa, oh my God, gitu ya. So, see, Atis, you totally relate, right? So, it's not easy. Kan? Kami berdua itu tuh berusaha gitu untuk bisa vulnerable and safe at the same time. Because we believe in love, ya kan? Zola always believe in love, I believe in love. Bahwa untuk bisa merasakan bener-bener yang namanya cinta sejati, we need to feel vulnerable and safe at the same time. And sebelum feeling safe, feeling vulnerable-nya itu tuh susah. Iya, dan vulnerability itu is not weak actually. Yes. Being vulnerable tuh bukan weak. Actually, even me, I'm still learning gitu. Karena it's not easy juga kan. So, yeah. Jadi, yang paling nolong tuh bukunya si Brené Brown. The Power of Vulnerability, right? Yes. I was like reading it like 1,000 times gitu, bahwa gila ini keren banget nih si Brené Brown gitu. Jadi dibilang sebenarnya kekuatan terbesar kita adalah kalau kita bisa accept yang namanya vulnerability itu. Hi Richard is actually my childhood friend. Gila, kita tuh kayak teman sekolah minggu dan dia rusuh banget dari dulu. Lo harus tetap rusuh karena lo keren dengan rusuh itu. Sampai sekarang, jangan sedih. Sampai sekarang dia rusuh banget. Jangan sedih. Lo
Lu lihat instastory-nya dia nggak sih? Lu better kepoin instastory-nya dia loh. Oke. Komedi abis. Beneran komedi abis. Hello, Chan. Cheers. Gue kenal sama Richard dulu waktu dia PDKT sama cewek. Gue tahu siapa cewek pertama yang dideketin sama dia. Ntar kita gosip ya kalau gitu. Sayangnya, Chat, kayaknya kalau ada Zola dulu lu bakal diusulin tuh gimana caranya lu kencan yang asik tuh. Sayangnya lu cuma kenal gue waktu itu dan gue belum jadi seksoloh lagi. Hi Riquel, oh my God, how are you Riquel? Oke, temannya Phoebe. So let's talk about the fantastic date kali ya. Gimana caranya tuh untuk menjaga yang namanya intimacy, gimana feeling love. Jadi nih beneran deh, akan susah banget kalau langsung mau ngincer yang namanya great sex gitu. Like you know, it's so freaking hard gitu ya. So schedule your date night. Oh my God, I don't know what you're doing, Zola, but it was so cool how you does that. I know, right? Oh my God. If we're talking about dating, ini kebanyakan couples ya, buat yang mereka udah lama in relationship more than 2 years. Kebanyakan mereka itu adalah ketika mereka udah dating lama, apalagi yang mereka tinggal bareng misalnya, atau yang mereka udah menikah, dan terutama yang punya anak juga sama. Mereka untuk schedule their date itu tuh nggak ada sama sekali. Paling cuma ngomong, yuk kita makan, yuk kita ini. Tapi the feeling when you say to your partner about, hey, let's have a date. Hey, let's have a dinner date tonight. Atau bahkan ini Zola, you know that sometimes couples ya, mereka itu nggak saling memandang, nggak menatap mata. When you have sex, you not even look on each other eyes. Misalnya ada yang langsung, Mbak, aku mau posisinya begini-begini. Tunggu, sebelum hubungan seks, biasanya aku akan tanya berapa kali lu ciuman dalam minggu ini, or in this week, gitu ya. Kadang-kadang ya ampun gitu ya, mereka not doing that gitu kan ya. Kalau mau schedule date itu gimana caranya you relate gitu Zi, gimana caranya mereka relate lewat kencan-kencan. Kadang-kadang orang gini, gue udah nikah, gue ngapain lagi sih mikirin kencan? Ya enggak? Itu dia yang salah nih. Me with my partner pun gue juga masih sering nih, kalau misalnya dia lagi di kantor gitu, malam biasanya gue kalau misalnya di kantor, sebelum ke kantor gue bisa akan nanya tuh, can we have a date tonight? Karena when you say that let's have a date dengan oke, kita makan aja, the feeling, the effort itu akan different, akan beda banget, udah pasti. Jadi kalau misalnya kita bilang, oke, let's have a date, let's say ternyata date-nya mungkin karena kita ngomongin pandemik ya, jadi satu rumah, bener dong. Nah, within satu rumah itu you can go on the date, bukan hanya pergi keluar, set up the table, right? You can have a candlelight dinner together, gitu. Bisa. Jadi gini, di YouTube aku, kalau misalnya ada nonton, Zola tuh udah pernah bilang ya, jangan terlalu terpukau, terutama kebanyakan laki-laki terpukau sama grand gesture. You know, don't get me wrong, ya. Nah, as a girl, gitu, as a woman, we love to have like a fancy, like grand date yang kayak, wah gitu ya, New York mungkin dengan apalah dengan kudanya jalan-jalan keliling Central Park, fine tuh ya, New Yorkers tuh di atas tuh. Zola love New York, right? I mean like of course gitu kita akan terpukau-pukau sama yang kayak gitu, tapi sebenarnya the most intimate date adalah a boring date, you know, not with a fancy place. It's a quality time. Yes. Lo jadi nggak teralihkan sama, aduh bintang-bintang di langit, aduh ini, aduh itu. Have something freakingly simple and get connected. Yes. And then kadang mereka suka bingung, tapi nanti on the date gue mau ngomong apa? Oke, here's the trick. Seberapa banyak sih, sekarang gue tanya nih sama yang pada nonton ya, maksudnya. Seberapa banyak sih lo kenal dengan pasangan lo sendiri? Ada berapa banyak yang tahu kalau nanti ketika pasangannya pensiun, let's say, atau retired gitu, mau ngapain? Atau kalau enggak, apa yang pada banyak tahu nggak kalau misalnya you have $10,000 gitu, ya? Atau kalau enggak berapa juta duit, dan lu mau lakuin apa misalnya gitu? Nggak ada sebenarnya yang memang literally connect in the deeper level with your partner, gitu loh. Jadi during dating itu, you can spice up your dating.
bisa Google, ada 36 question lead to love. Jadi nggak hanya untuk yang mereka baru dating atau baru PDKT ceritanya, tapi ini bisa juga untuk mereka yang udah lama dating atau in relationship, even marriage, then you can still untuk lead the question itu tadi. Jadi Google aja ada 36 lead to love. Nah, itu banyak banget questionnya di sana. Jadi bisa dilihat tuh kira-kira gue mesti ngomong apa, atau kalau nggak mesti gimana gitu loh. Jadi schedule your date itu it's a must sebenarnya, karena that's the way we appreciate our partner. Kita mesti kita harus set the boundaries between work life sama normal life. About normal life sama anniversary life. Your anniversary day, ya. Iya. Terus about your work time sama intimacy time, about your solo time dengan your couples time. Yes. Itu semua beda. Jadi jangan cuman dengan oke, karena kita udah lama, ya udahlah ya, you know me better, I know you better, and then that's it. Gak bisa gitu, men. Halo. Atau lebih parah lagi gini, udahlah lu pikirin aja maunya gue apa. Masa sih kalau udah lama sama-sama lu nggak tahu maunya gue apa? Itu kayak like lu nggak bisa berharap pasangan lo bisa jadi peramal ya. Tell them what you want. Iya, atau kalau nggak gini, let's say, mau makan, kalau gue biasa suka gitu tuh. Oke, kita mau makan apa nih hari ini, misalnya gitu ya. Kamu mau makan apa gitu. Then I can just say right away, surprise me. Why did you surprise me, right? Maksudnya try to use words yang memang teasing gitu, nggak cuman terserah dia mau apa, atau you can decide atau apa gitu. Dan padahal yang kan sebenarnya banyak suka frustrasi sama perempuan ya gitu, terserah deh, terus gitu begitu dikasih, ya kok ini katanya tadi terserah. Nah tuh kan bener kan, kalau udah serumah suka bias tuh, beda-bedain mana yang naik cuma pulang kerja capek terus nonton. That's why lo harus ngomong, lo harus kasih tahu, dan you harus komunikasiin, bilangin let's have a date tonight, let's have a dinner date tonight. Yeah, right. Atau kalau enggak, lo bisa schedule even in the bedroom pun juga bisa. You don't need money to do the dating sebenarnya. Bisa piknik di dalam rumah gitu. Iya, dan waktu lagi kita mau ngebahas ini, kita berdua actually memikirkan hal ini loh. Kita misalnya, kita mikirin dulu gini, kalau misalnya jadi sebelum kita ngasih ide ini ke siapa, jadi misalnya gue ada ide atau Zola ada ide, biasanya kita akan saling ngomong, Beb, kalau lo gini gimana gitu ya. Menurut lo cheesy nggak gitu? Susahnya apa? Ininya apa? Kita pikirin gitu. Karena kita nggak cuma mau ngasih ide itu ke kalian. We want this idea actually turn us on juga gitu ya. We want sexy games. We want something that fire up our, our sex life as well as our love life gitu kan. Itu harus benar-benar dimulai dari something super simple like this. Like very simple, right? Sexy games, lo bisa mulai mungkin bukan truth or dare, tapi mungkin dare and drink. Truth or dare. Enggak, bukan truth or dare and drink. Jadi siapa yang nggak mau pilih tinggal minum. Atau yang ini sih, I never have ever, gitu kan ya, misalnya. Iya, bisa. Anybody knows that games gitu? Nggak tahu sih, kalau di sini mungkin nggak terlalu familiar, tapi gue tahu. Guys ya. Jadi kayak misalnya gue sama Zola nih, kita berdua kita main I never have ever gitu ya. Jadi yang udah pernah gitu ya, pernah melakukan apa yang gue katakan atau yang dikatakan oleh orang itu, dia harus minum. Gitu. Misalnya gue bilang I never have ever had a threesome. Kalau Zola udah pernah, Zola mesti minum. Iya kan sih gitu. Misalnya tuh Zola ngomong itu lucu. I never ever having sex like in the middle of the ocean gitu. Kalau gue pernah, gue minum. Gitu. Nah, itu so funny loh. Tapi remember, kalau misalnya mau main games yang begitu, jangan baperan ya, jangan fancy ya. It's only a games. Pass is the pass, okay? Jadi dan jangan hati-hati buat cewek-cewek gitu. Yang suka jadi ahli sejarah, please ya, jangan jadi catatan sejarah diukir di atas prasasti gitu ya. Terus lu ngomelin pasangan lo, jangan please.
Iya, enggak. Just don't do Ini that. it's only a game. It's a sexy games. Atau bisa juga pakai si sexy dice, dadu. Yang ada licks my nipples, you know, kiss my ears, yang gitu-gitu loh. Terus kita tinggal ngocek gini, dadunya ada 2 biasanya gitu. Yang satu kan lick, kiss, apa lick, lagi kiss, ya, lick, kiss, terus si atau apa ya? Banyak lah ada macam pokoknya. Gitu. Terus yang di sebelah sini lagi. Apa? Ada boobs, misalnya ada nipples, leher, ada boobs, eyes. Gitu. Itu bisa so tuh. It's cute. Playing sexy games with your apa? Ada beb di Tokopedia. Nah, itu beli tuh. Iya, kayaknya sekarang apa aja bisa dibeli online ya. Gitu. Ada, gue juga ada. Kayak gue udah lama deh itu punya. Iya, udah lupa juga belinya di mana dulu. Ya, pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Bisa. Coba itu dipakai kalau gitu. Coba ya dipakai ya. Diberdaya gunakan gitu kan ya, dimanfaatkan. What's the gitu. keyword? Keyword apa? Keyword untuk ngobrol. Keyword apanya? Keywordnya adalah pokoknya ask your partner, ask your husband, ask your partner untuk let's have a sexy game tonight. Okay. So sexy dance, yes. The point gini nih, kalian semua ya, you just get imagine this. Ini lagi masa pandemi gitu ya, you want to spice things up gitu, sementara kalian lagi stres kan. Sementara when you have a good sex during this pandemic, itu akan enhance booster your immune system. Tapi kan you cannot have a good sex without feeling love. Gitu. You need to feel it good. So, yuk ini mulai pelan-pelan. Nah, sexy dates dan sexy games ini kami berdua coba rancang untuk membuat your quarantine life is not so dull anymore. Boring, like, it's like, aduh, dia lagi gitu ya. Terus suddenly just because you get boring, you want to get divorced. Just because you're boring, you want to break up gitu. Don't do that. Yes. And then satu atau juga bisa when you have a dinner, itu juga bisa tuh kalau misalnya nggak ada orang di rumah ya, cuman berdua doang nih di rumah nih. When you have a dinner, blindfold. Bisa tuh. Oh, I like that. Oh my God. My mind go crazy right now. Blindfold. Nah, itu penting tuh. Blindfold, terus udah gitu playing, dan dua-duanya pasti akan turn on. Itu udah pasti. Itu seru banget. Jadi gini, bener. Jadi misalnya bisa pakai ini ya, Zi, kayak tutupan mata kalau lu mau tidur. Ya kan? Atau kalau bisa pakai dasinya kayak apa kayak gitu ya. Mungkin kalau dasi kan lebih seksi gitu kali ya. Bukan, tapi jangan pakai tutup mata yang cute-cute gitu ya. It's not sexy anymore gitu. It's not gonna make you turn on gitu. Don't use your unicorn ini ya. Tutupan mata gitu. It was so turn on. Or Hello Kitty and unicorn can be cute but not when you have a sexy games, okay? Just, be an adult, don't be a little girl. Ini tadi banyak yang nanya, keywordnya apa buat dadunya. Gue nggak tahu kalau di Tokopedia ada atau enggak, tapi mungkin bisa dicek sexy dice. Itu keluar kok sexy semuanya. Dice kayaknya ya. Bisa. Sexy dice, tapi nggak tahu ya di Tokopedia ada atau enggak. Even emang di Tokopedia ada sex toys gitu. Nah, satu lagi ada nih. Ada kok, bisa beli toys juga di Tokopedia, setahu gue. Speaking about sex toys, banyak yang memang mereka nggak terlalu comfortable dengan sex toys. Jadi, jangan merasa ofensif dengan sex toys juga. Sex toys itu, it's only variasi aja. Biar nggak boring. Sama kayak sexy game, sexy dice itu loh. Sexy dice itu kan sebenarnya untuk foreplay. Okay? Then can lead you untuk si main course-nya kalau makanan. Bisa. Atau kalau enggak, ya itu tadi, apa? Gue sampai lupa gue tadi ngomongin apa. Sexy dice tadi. Ya. Itu bisa. Atau kalau enggak, bisa juga. Kok, bener, sexy dice, bener. Lu bentar lagi nyari ya buat lo ya? Gue udah ada sih, cuma maksudnya ada yang lain, ada yang terbaru, itu masih sama aja ya. Ada kok di online, bukan cuma Tokopedia nih, gue jadi kayak iklan Tokopedia, Shopee, bla bla bla, banyak nih. Don't worry. Ada tuh banyak kan. Go ahead. Jadi bisa dicari tuh keywordnya sexy dice. Nah, terus atau kalau enggak, mungkin seberapa sering kita kan selalu berpikir adalah kitanya. I want this, I want sex, I want intimacy, I want gitu. Tapi pernah mikirin untuk berduanya enggak?
berdua, let's say Yes. misalnya your pasangan, your partnernya lagi capek atau apa gitu, mungkin give a massage. So kayak create your spa at home, give him a massage yang can lead to erotic massage. Bisa, ya kan? Berawal dari pijet beneran, udah gitu pijet bohongan. Pijet beneran bohongan sih. Itu kan Oke, cuma sekarang gini. pancingan aja. Oke. Supaya lu nggak pijetnya terlalu bohongan. Zola. Gini, I give you tips, oke? Gini, kalau gue itu suka banget pijet, ya. Gue bener-bener yang serius. Jadi kalau ada dipijetnya tanggung-tanggung, gue ilfeel dan gue marah. So, I give you tips buat orang-orang yang mungkin pasangan kalian tuh kayak gue yang gampang cranky. Kalau lu tuh ngapain sih gitu kan, yang malah bikin kesel. Actually jangan dipijit beneran. Kalau dipijit beneran malah jadi tambah cranky. Actually mijitnya tuh nggak apa. Yang paling gampang nih Zim, dan ini juga sebenarnya bukan kayak tantra ya. Ini adalah salah satu dari sunset focus therapy juga. Sunset focus therapy itu biasanya gue pakai kalau misalnya mau memberikan terapi kepada pasangan yang udah lama saling ilfeel, udah lama nggak caressing each other, nggak pelukan dan sebagainya gitu. Biasanya simpel nih, kayak misalnya gini ya, ini bagian tubuh mana aja ya, pokoknya selama itu ada terbungkus kulit aman deh gitu. Lu jangan mijit yang serius begitu gitu ya, kayak orang tukang mijit beneran. Lu bisa melakukan jadi lu bisa mijitnya begini nih, bisa gini nih. Kayak halus atasnya doang gitu. Iya kan? Yes. Jadi kayak disayang-sayang, nanggung gitu kan. Tuh kan. Mijit sendiri merinding gue. lebih ke touching sebenarnya. It's okay untuk awal, nggak apa-apa kalau misalnya mau pijat atau apa. Gitu. Kan enak gitu digini-giniin gitu, pelan-pelan, very soft. Jadi sebenarnya gini, seksi itu gampang. Seksi itu jangan dibuat-buat gitu. Don't act like a porn star. It super sucks, ya. You will look so weird, like, lu ngapain sih gitu ya. Pokoknya jangan act like a porn star. No. Just whatever you going to say, you say it slowly, okay? So you can feel it when I talk like very slow. It's gonna turn you on, gitu. Whatever you say, don't say it like the way when I'm talking like this with Zola or with your kids, or when you are like lo lagi di kantor, terus lo ngomongnya cepat-cepat kayak begini. Enggak, you just say like, hi, do you like me to touch you like this? You know? Yes. You tone down, you feel like more relaxed, dan waktu lo ngomong kayak gitu juga lo kan berasa lebih seksi gitu. Jadi, don't try it too hard, don't be like a porn star, because especially if you're not a porn star, oh my god, it's gonna like super weird. Iya kan sih? If you're not, then you act like one, it's gonna be like, lu kenapa? Lu kayak antara cacing nangka sama porn star kan jadi gitu. If you're not a porn star, better not. Don't. Yeah. Don't act like one. Just slow. Whatever that you're doing it do slow. It slowly. Gitu ya. Yes, do it slowly. Sama ini satu lagi nih ya. Like satu lagi. Buat yang shower, ternyata there is a science on it that tell that if you keep showering together, itu sebenarnya akan mengurangi your libido. Karena you already see him, like you already see all the time naked gitu. Jadi jam aja, let's say misalnya your partner lagi shower atau apa segala macam, and you can surprise him and then jump on him. That's it. And then you can have a shower together. Right? Gitu. Terus sebenarnya one of the things kalau bagi yang juga nggak terlalu suka mijit, kan ada yang juga nggak suka dipijit. Terus jadi merasa awkward gitu kan. Selain kalian bisa sentuhan tadi, yang Zola bilang tadi, you jump into the shower, terus udah gitu, lo saling nyabunin. Itu tuh very sexy loh, Zi. And it's simple. Yes. Or gitu, if you have a bathtub, jadi kalau gue biasanya selalu bilang, from a spa, from massage, terus udah gitu, you can touching slowly, terus udah gitu. Sari! Oh, tapi irit air ya kakak. Ya udah kalau gitu di bathtub aja, Sari. Justru karena irit air jadinya shower together kan? Asal jangan kelamaan ya, Sari ya. Bener juga. Jadi
bisa after itu ya bisa bubble bath juga gitu loh. I Nah, love bubble during bath those because time, I love the smell of it too kan. It's ya like wangi banyak. gitu kan, Sebenarnya, arousing. ya sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa lead to build intimacy. And one thing, use your imagination. Kita banyak yang mereka tuh selalu stuck bilang gini, Zo, kayak some of my client juga bilang gitu, Zo, gue capek karena soalnya gue ketemu dia lagi, it's almost 3 months. Iya dong. Dan gimana Okay. caranya gitu. Nah, jadi gue bisa selalu bilang, yes, our space itu is limited, right? Yeah. But our imagination capacity is not limited loh. You can have hallucination. You can you can imagine your erotic world. You can imagine your love world. You can imagine your sex world gitu. Jadi jangan karena space kita terlimit dan cuman ketemu ruangannya sebegini aja. Well, Yeah. actually your imagination capacity itu gede loh. Iya. So you can Jadi, imagine and pretend that you're having a date di pantai mungkin gitu loh. iya gitu. Atau kalau misalnya lo memang lo nggak, like you are very, misalnya kayak kita berdua juga very sensing person yang susah gitu nge-imagine sesuatu kalau nggak bener-bener ada di sana. Oke, gitu. If you wanna use your imagination, yang tadi lo blindfolding itu tuh berguna banget. Lo tutup mata lo ya gitu. Terus dia gitu lo misalnya salah satu pasangan lo ngambil ini deh gitu, es batu gitu ya. Terus es batunya itu lo gosokin di bagian tubuh dia. Tapi kan karena lo nggak bisa ngeliat gitu ya, pasangan lo tuh akan menggosokkan di mana aja, dan itu kan you cannot expect the sensation itu akan berada di daerah mana di tubuh lo, which is it's so good. Atau lo mencoba misalnya nulis sesuatu di punggungnya pakai es batu sementara di blindfolding, atau lo bisa me-expect nggak gitu bagian tubuh mana yang akan gue explore dengan es batu ini gitu ya pada saat gue blindfolding lo gitu. It's actually sexy because apa, the expectation ya Z, expectation is enhance curiosity, enhance like expectation, itu tuh benar-benar bikin orang tuh jadi oh my god, apa namanya, ini seksi banget karena banyak misterinya, ketidaktahuan itu gitu. Yes, it's a mystery. It's gonna your imagination itu is gonna lead you to mystery things. And one thing, satu lagi nih ya, gue biasanya kalau misalnya punya couples therapy yang lagi coaching berdua, gue biasanya suka minta mereka untuk you can sit seeing each other dua-duaan gitu ya. Don't do anything. Just staring each other for 5 minutes. Ya, 5 minutes aja tuh. Coba duduk hadap-hadapan 5 minutes. Well, sometimes you can get aroused by seeing each other loh. Right. Because sometimes people tadi they do things without actually look on each other's eyes. Mereka ngomongin problem, mereka ngomongin tagihan. Even when they have sex, they don't look on each other anymore. Like, what? It is. Jadi, but we have to realize that, ya kan? Kita mesti sadar supaya kita juga nggak melakukan itu, gitu. Sometimes kan, ya sibuk, ya namanya juga hari-hari. Terus we try to survive, we don't want to get bored. Terus dia gitu kadang-kadang karena pandemi gini sebenarnya lebih hektik kerjaan dibandingkan lainnya, iya kan? Nggak ada jeda waktu gitu. Dia right back nyari suami, ya udah cari dulu suaminya. Dia bilang. Jadi, nah. Bulan membayangkan Mr. Grey, aduh, jangan. Cari yang realistis aja yang ada. Ya, nah ada juga tuh kalau speaking about Mr. Grey, ada juga yang nanya sama gue gini, Zo, berarti Mr. Grey itu adalah kelainan jiwa dong? Ada tuh. Zo, no, Mr. Grey itu berarti sebenarnya kelainan jiwa. No, it is not kelainan jiwa. Itu tuh BDSM, itu is orientasi seksual. Setiap orang punya orientasi seksual beda, kayak dirimu bilang tadi di awal kan. Jadi kalau sadomasokisnya itu memang penyimpangan perilaku seksual ya, it's in paraphilia. Tapi sebenarnya kinknya itu sendiri ya. Jadi play games gitu ya, BDSM yang kinknya ini sebenarnya tuh nggak seperti di film Mr. Grey. Kalau di Mr. Grey dia masih ada maksanya, dia masih menghukum gitu ya. Cinta itu nggak menghukum kayak gitu. So it's not. Kalau misalnya dia masih, kalau dia lebih banyak sadomasokisnya dibandingkan the real BDSM. BDSM itu lebih banyak kinkinya gitu di bawah. This is play games gitu kan ya.
Ya. Oh, Sari bilang strawberries and melted chocolate. Oh, right, you're good, girl. Super cool Don't feel with the deprived. wine. Okay, sabar, Sari, sabar. I feel Thank you. you. Let's have a toast, Sari. Bathtub sex, rose Iya. petals, bubbles, and drinking wine. Right? That's why you so turn on when you see Zola right now drinking wine. I forget my wine outside gitu karena senewan tadi buru-buru gue minum-minum, gue tinggal sebenarnya apa yang gue lupa ya, my wine glass. Okay. We supposed to be toast loh, Zoya. Gimana sih? Darn, I forgot. Dan I'm sorry. Kita malah gue sebenarnya sibuk bawa air gue. Jadi gini, karena kita waktunya udah limit tinggal 5 menit. Kita tuh kalau ngomong berdua tuh memang panjang. Tinggal 5 menit. Okay, kita tuh kalau ngomong nggak bisa di stop soalnya. Dan harusnya kita punya one topic, kita jadi kemana-mana kan. Karena kita memang, we just talk like smoothly gitu loh. Jadi we'll just go with the flow. Nah, jadi kita nggak mau perpanjang. Cukup one hour aja. Karena kan kita akan lakuinnya every week kan. Don't forget ya, kita akan melakukan ini every week. Dan next week gitu, kita berdua akan ngasih giveaway from... Yes, Victoria's Secret. We'll give you like, scented candles. We will give you like sexy. We even will wearing sexy lingerie from Victoria's Secret, right? Next week ya? Yes. Ada deh, pokoknya besok mau apa gitu. Jadi untuk next week, giveaway. We will give. Kita akan kasih giveaway. Dan untuk next week udah pasti ngobrolinnya tentang seducing, tentang lebih menarik pokoknya untuk next week. Jadi tapi sebenarnya just in case you feel like okay, gue mau punya ide ini nih gitu. Dr. Ferry, bubble bath. Oh, I know right? Kita sama-sama penggemar bubble bath, apalagi sejak Lush udah gak di Indonesia. Stres gitu nyari Lush, selalu ke Singapura nyebelin. Jadi apa kabar? So fun, right? Gitu. Jadi kita akan ngebahas lebih banyak tentang ide-ide berkencan gitu. Jadi please jangan merasa mati gaya. Or you feel like, guys, tolong dong bahas ini gitu, soal cinta dan seks gitu. Itu kayak like, it's very important for us to understand it. Oke, kasih aja saran gitu ya. Bisa kirim pertanyaannya di Instagramnya Zola gitu. Zola will manage, because every Wednesday you will have us here gitu, kita akan jawab semua pertanyaan tentang cinta dan seks gitu ya. And we both were like, oh Sari, oh my god, thank you. Yeah, we are like double trouble, crazy stuff. Thank you. Yes, you're a troublemaker. Kita kayaknya kalau misalnya kita ketemu juga Mas Sari juga bakal tambah lebih ribut lagi gitu ya. We just like gitu. So a lot of exciting stuff to do. So kita akan bagi banyak giveaway ya next week ya. Every weeknya itu pasti akan sexy ada beda-beda. Yes, ada sexy giveaway untuk para perempuan dan untuk laki-laki juga. Untuk siapapun itu. Jadi untuk minggu depan kita ada bakal kasih sesuatu dari Victoria's Secret. That is sexy thing. Jadi jangan lupa. Untuk next week kita juga bakal ada, jadi nggak usah khawatir. Nanti kita bakal save kok di sini. Sebenarnya banyak banget pertanyaan dan harusnya kita ngobrolin tentang how to find love during pandemic untuk para singles. Tapi berhubung di sini banyak yang couples ya, jadi kita ngebahasin tentang seks, tentang intimacy, dating, semuanya gitu. Jadi or sex and single life also nggak apa-apa kok gitu. Ternyata kita tuh nggak bisa bikin 2 topik, Zoe. Kita mesti cuma 1 kita memang topik. harus kayak 1 gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian masih pengen, you want to know more about sex and love. Either you're single or you're couple, just fire out a question. Atau kalian kasih ide gitu, we will do it gitu ya. Sorry ya, dari tadi juga kita udah coba kayak ngomong sambil kasih pertanyaan. Nanti aku sama Zola akan arrange something yang lebih more lebih engaged to you guys gitu. Jadi kita akan cuma ngebahas topiknya dikit aja karena kita ya kayak begini kita biasanya kalau ngomong. We just want you to feel relate to us ya. Jadi please tanya aja.
if you have any question, you feel free to DM us, ya. Mau WhatsApp, mau ke WhatsApp sih, mau DM juga nggak apa-apa. Iya, Chart, kita nggak sempat ngomongin finding love, kebanyakan ngomongin seks sama intimacy. Gimana dong? Sabar ya. Or we can do it like next week ya. We will figure something out gitu. Jadi kan sebulan itu kan ada 4 minggu ya. More likely 3 minggu kalian akan ngeliat terus di Instagram. Tapi ada 1 minggu kan ada special edition. It is gonna be on my YouTube. Ya kita berdua akan live di sana dan akan ngejawab berdua. Jadi benar-benar kalau di YouTube nanti sih lebih ngejawab pertanyaan aja ya gitu kayak mungkin most asked question gitu-gitu kali ya Zia. Iya. Setiap kali jadi dalam sebulan itu pertanyaan yang paling sering ditanyain kita akan bahas lebih dalam. And it means like there's something more, you know, deep than that. How to enjoy sex call with my new dates and oh my god, ini udah masih belum. Kita kayaknya masih ada 5 minutes, so it's okay, aman. Kita masih ada kurang lebih 5 minutes. You wanna talk about a sex call? So, Sari, are you single? Come to Mama. I'm a matchmaker. Sari, I will introduce you to her. I mean, like, she can provide you with like an awesome eligible bachelor. I promise you, Sari. I'll give you her number, okay? Don't worry, Sari. I'll text you. Chart, nggak apa-apa, Rabu depan gue nonton lagi kok. Oh ya harus dong, Chart. Harus, Chart. Gila. Kita kan nge-spam lo sih kalau lo nggak nonton. Iya, dan lo harus promoin kita lo, nggak bisa enggak lo, gila lo. I know. Zola, ini kayaknya lo masih ada waktu. Coba nih dia mau enjoy sex call with new dates. Abis kenalnya awal Maret, terus belum bisa ketemu, tapi udah nggak sabaran. Oh, I feel you. One thing, Zola. One thing. If you were on dating, belum casual, masih casual dating, ya, and then jauh. Jadi if you want to do sex phone or sex call gitu, hold it first, okay? Jadi kalau misalnya memang jangan literally langsung doing sex call, jangan. Karena sebelah sana akan ngerasa it's not fun anymore. You have to keep it like slowly, and then don't ever open all of your book on the first date. Kalau misalnya memang ngelakuin dating, jangan. Apalagi kalau misalnya belum pernah ketemu, then you want to do sex call. Kalau misalnya teasing, it's okay, but don't do sex call. Karena nanti di sebelah sananya dia akan mikir, first date. You're not gonna fun anymore gitu loh. You can tease him, bisa. Teasing itu macam-macam kok. Or they can be scared ya Zi, kalau misalnya langsung sex. Iya, jangan. Kan? Jadi sebenarnya bisa gini. They will see us as a weirdo. You're a girl. Yes. You're a man. Yeah, you can do flirting. Flirting itu kalau misalnya by phone ya, atau kalau enggak lagi texting gitu. You can just text him in the middle of something, and then text him, terus dia gitu bilang gini, hey, I don't know what you call him gitu ya. Hey you know, something like that. Hey you, udah dong. Terus dia gitu bisa bilang, do you know what I'm thinking of? Itu bisa. Jadi bukan giving sex, or bukan giving a sex call or sex phone. Just being flirtatious. Flirtatious, yes, mancing aja. Karena laki-laki itu, they love imagination. They love to feel like something interesting Alfarsha gitu. Kayaknya laki, berarti dia mau ini kayaknya sama perempuan ya. Apalagi cewek kalau langsung dikasih seks kayaknya susah ya Zi. Iya, mau siapapun itu sama aja, mau laki mau perempuan atau gimana. Don't do sex kalau misalnya belum ketemu gitu. Kalau karena nanti nggak akan fun lagi, nggak akan bisa fun lagi karena flirting itu should be fun sebenarnya. Yes. Jadi jadi simple bener. Yes, jadi make her make her really want you more and more and more gitu. Yes, exactly. Dan lebih penting itu mungkin connection-nya ya. Berapa menit ini lagi? Ini dari mining, ya masih ada 1,5 menit lagi lah kira-kira. Oke. Closing. Jadi buat para couple, kalau misalnya bingung mau date atau apa segala macam, bisa nonton nanti kita, dan atau bisa googling kita juga, atau you can DM us juga. Banyak banget sebenarnya ide-ide kreatif untuk mereka yang udah in relationship lama, 2 tahun, 3 tahun, feels like boring, but you can make it